Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di Suara Misteri Channel. Pantengin terus Suara Misteri Channel. Dan gue akan menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor atau mistis yang lebih menegangkan. Wadidaw. Di malam ini gue bertemu lagi dengan Pok Cimoy yang mungkin di konten sebelumnya Pok Cimoy ini menceritakan tentang kejadian orang yang pernah hanyut di Kali Ciliwung. Mungkin di konten kali ini kita akan membahas tentang orang yang kerasukan atau masukan makhluk halus. Yuk sama-sama kita dengerin cerita apa aja yang ada di Mpok Cimoy ini. Pok, ketemu lagi, Pok. Iya, kita ketemu lagi. Salaman mulu kayak mau lebaran. Pok, mungkin lanang lining ingin dengerin nih, Pok nih. Kalau orang kerasukan itu yang Pok pernah ngalamin, yang pernah Pok obatin tuh yang kapan, Pok, dan yang serem waktunya kayak yang ceritanya horor tuh yang waktu di mana gitu, Pok? Yang waktu di daerah sini sih Tangan ya. Nah dia itu punya usaha di daerah agak Banten gitu ya, Ciputat kalau nggak salah. Nah dia ya mungkin bersaing ya apa gimana gitu. Dikirim lah sama dia tuh ditanam. Yang satu ditanam di warungnya, yang satunya sama suaminya. Sama suaminya. Suaminya itu setiap malam tuh merasa kepanasan, terus ketakutan gitu. Nah kebetulan ada temen ngasih tahu kalau saya tuh bisa gitu. Ya kita namanya orang minta tolong ya Bismillah lah, gitu kan. Kita Bismillah minta sama Allah bisa biar dibantu. Alhamdulillah kita pegang itu bener-bener kita bener-bener berantem itu sama makhluk itu ya. Itu dia siapa tuh, ular. Dia ngelilit di kakinya. Kita pegang itu jalan. Ularnya. Jadi, jalan, maksudnya melilit terus sampai dia merasa kesakitan ya. Kita ambil daun bidara, pakai daun bidara, ya kita bacain yang kita bisa lah ya. Langsung tuh keluar, dia bilang dia nggak suka kalau saya ngebantu dia. Dia bilang kenapa lu mesti bantu dia? Dia ini mau gua matiin. Nah namanya kita nolongin orang, kita bilang kalau lu mau matiin dia, lu hadapin gua dulu gitu. Dia bilang gua nggak mau berhadapan sama lu karena lu lebih di atas gua. Saya bilang lo gue nggak punya apa-apa gitu. Di belakang lu banyak. Kita bilang ya itu mungkin penglihatan lu doang, enggak, lu beda. Nah gitu nih, kalau emang ini lo harus lawan gua, ya udah kita sama dia bertarung. Sama ular ini, Pok ya? Iya, dia kiriman dari Jawa. Ya mungkin dia merasa lebih ini ya buat ngelawan ini. Soalnya udah banyak yang ini sama dia berhasil. Setelah ketemu sama Mpok lawan. Iya. Lama nggak kok ngelawan gitu, Mpok? Iya lama juga sih. Sejam, 2 jam. Iya tergantung kitanya. Terus nggak lama lu udah sadar, dia ngerasa ini ya. Kita ngobrol lama gitu sama dia sampai keluarganya minta tolong mau dibersihin warungnya.
Besoknya kita ikutlah ke warung itu. Ternyata di situ ya banyak lah ya. Nah, yang buat ya mungkin warungnya gelap, nggak kelihatan orang. Iya, tadinya rame, dia kan usaha warnet ya. Tadinya penuh, tiba-tiba kosong. Jadi pas kita datang ke situ hawanya udah beda. Udah beda. Kita juga tahu siapa orangnya, nggak jauh sih dari situ. Tapi ular juga, Po? Iya, kalau di situ berbentuk apa ya? Kayak orangnya gede tinggi gitu. Hitam bulu ya, semacam genderuwo lah. Ya, namanya makhluk gituan kan gimana tuannya. Nah ternyata alhamdulillah ya kita ini bersih. Terus dia udah mulai ini lagi, berapa bulan kemudian kumat lagi, cari yang lebih ini. Kita datang lagi ke situ sampai dia bilang, lu lagi. Terus, kenapa sih lu mau bantuin dia, katanya. Ya namanya orang minta bantu ya kita tolong. Ya kalau lu nggak suka sama gue, ya udah, lu mau lu apa gitu. Dia bilang, gue mau matiin ini orang. Nggak usah matiin orang, matiinnya gue gitu. Gue nggak mau, katanya. Lu banyak, lu siapa aja ada. Lu sebutin gue siapa. Dia bilang ratu lah, apalah gitu. Ya semenjak kita dibilang gitu ya semua dia nggak berani lagi gitu. Akhirnya udah ini kita juga udah capek ya ngobatin dia, sampai dia bilang, kok makasih ya, katanya suami saya udah sehat, alhamdulillah udah sehat gitu. Sampai sekarang ya kita nggak pernah denger dia kumat lagi. Udah gitu juga dia mungkin udah ada penjagaan buat badannya. Kalau kayak gitu Po, kita udah misalnya diobatin, dia suruh pergi, orang itu dikasih pelindung nggak sih Po? Iya, kita suruh dia zikir, banyak zikir, yang penting jangan banyak bengong. Kadang dia bilang kalau dia pulang kerja tuh capek, tahu-tahu tidur, nggak langsung sholat gitu. Kalau orang kan dari mana-mana kan bisa pulang malam ya sholat gitu. Kalau belum sholat isya ya sholat. Kalau dia nggak, kecapean. Gitu. Bawaan dari situ langsung tidur. Makanya kalau udah yang begitu mah serem juga sih ya, kesian. Namanya santet. Santet ya Po? Iya, dia pengen matiin orang itu. Tuh kalau kayak gitu, tuan yang nyuruhnya dia ini dikasih tahu nggak, nih nggak mampu nih orang ini nih gitu. Kita nanya, siapa yang ngirim lu? Nggak perlu tahu lu siapa yang ngirim gue gitu ya, dibilang. Karena dia udah bayar gue gitu, udah ngasih gue inilah itu, ini kasih makan kan. Ya gue bilang, kalau lu nggak mau kasih tahu ya udah, gue berhadapan sama bos lu. Kayak lu berani aja gitu, maksudnya dukunnya. Iya. Ya namanya kita berusaha ya, kita kan minta sama yang di atas juga. Ya nggak lama dia sadar, mungkin kita belum sempet ini dia udah sadar, langsung muntah kan. Kita bersihin, kalau dia udah keluar muntah gitu kan udah enak nih buat dia. Ngeganjel keluar semua. Yang penting udah keluar, kita bersihin semua. Udahannya badannya pada sakit. Ya karena kan kita ngelawan yang di dalamnya dia biar keluar. Itu juga ularnya itu ya perempuan ya Pak, ada mahkotanya juga. Ada mahkotanya. Iya. Ratu juga loh. Iya, ratu. Pokoknya daerah Jawa gitu. Karena dia tahu kita apa ya, nyerah dia. Ngeri juga tuh, makanya kalau yang namanya kena kesantet ya Po ya, atau like kesurupan itu kan kadang-kadang kita nggak jelas nih Po gitu. Iya. Apa orang itu demen, apa orang itu kiriman. Iya. Yang penting jangan banyak bengong. Kalau mikirin togel mah bengong enak ya, wah kayaknya gue dapet nih hari ini nih. Tapi kalau mikirin setan, wah ngeri gitu. Ada cerita lain lagi Po, kalau selain itu Po, mungkin lagi yang daerah mana Po di jalan dipanggil atau gimana? Kemarin pas lagi di rumah ya, ada tamu. Emang udah biasa, udah pegangan. Nah dia bilang dia pulang nganterin jemput sekolah. Tiba-tiba katanya pas nyampe rumah langsung pingsan. Ibu-ibu? Masih gadis. Oh masih gadis. Dia pingsan, itu mulutnya kayak nyiplak-nyiplak gitu. Ternyata dia minta ayam.
Oh. minta ayam. Karena sebelumnya tuh 2 harinya itu habis acara haul, dia lupa ngebagi yang punya kali. Oh. Nah pas gue dateng, dia bangun, dia salin tangan kita, dia sujud sampai dia berbisik, gue mau ayam. Terus Ayam hidup apa ayam? ayam hidup. Oh. Nggak lama kita ngobatin dia, tiba-tiba ipatnya suruhkan macan, ngamuk, nggak suka sama yang masuk dalam badan adiknya. Jadi mau berantem. Ya, posisi kita kan lagi megang dia ya. Ini tiba-tiba datang, bingung kan? Dipegangin nih sama 8 orang, kagak sanggup. Gue lepas nih yang ini, yang cewek. Gue pegang dia, gue tanya, lu siapa? Aing mau, macan. Oh, macan. Katanya dia bilang, gue bawa pasukan. Lu kenal gue? Gue siapa? Dia nggak berani nengok muka kan. Lihat muka gue, nggak mau. Terus dia bilang, gue macan. Siapa? Lu suruhan siapa? Lu macan. Gue cucunya Prabu Siliwangi. Langsung dia begini. Langsung dia minta ampun. Gue nggak suka katanya cucu gue diganggu. Kalau lu nggak suka cucu lu diganggu, dijaga. Nggak usah lu masuk, berarti lu mau nyakitin cucu lu. Kalau lu mau matiin dia, sama aja lu matiin cucu lu. Terus dia bilang, gue mau bawa pasukan. Lu bawa pasukan, gue bawa lebih banyak. Lu tahu siapa yang gue bawa? Iya. Dia nggak berani. Oh, nggak berani dia. Jadi dia bilang dia mau bawa pasukan. Nah gue juga posisi gue bilang gue bawa pasukan. Karena dia tahu kita siapa, akhirnya dia bilang ya udah gue mau balik. Pas dia masih ngamuk. Itu di bibirnya karena dia ngeraung terus berdarah lidahnya. Sampai keluar. Kita namanya depan muka ya, ambil tisu, bersihin tuh lidahnya. Itu sampai mau kegigit. Namanya bukan dia ya, beda kan tenaganya. Pegangnya dari belakang, tengkuknya keluar. Kita pegang lehernya ini kan. Nah, yang kemasukan minta ayam ini udah sadar dia. Udah sadar. Udah sadar. Kita lepas. Nanti kita bilang kita kasih ayam. Keluar. Kita mau pegang yang ini dulu. Begitu udah sadar, dua-duanya sadar. Nah, yang punya rumah langsung, ini teh, ntar bawa ayam. Jangan dibuang di sini, takutnya yang ini. Karena dia bilang jangan pernah ngasih ayam. Gitu. Ngasih ayam sama gadis ini. Ini yang macan. Ini sama aja lu ngempanin. Karena kan posisi kita kan kalau di pinggir kali itu udah ada tradisinya ya. Kalau hajatan harus ngasih. Iya, mesti ada yang minta. Karena kan di ya. belakang situ ada Kedung Raden. Kedung Raden. Iya. Di daerah dia tuh. Nah, kita udah kelar, pulanglah kita, nyampe rumah si abang yang motong ayamnya. Kita buang ke bawah. Kenapa nggak dilempar hidup-hidup kok? Ya kalau lempar hidup-hidup kan ayamnya nanti jalan lari. Itu jadi bahaya tuh emang kok. Iya, jadi nanti kalau kita nggak kasih nggak pulang, malah yang ceweknya itu yang bahaya. Yang ngikut, nanti takutnya nanti dia dibawa. Jadi mendingan kita kasih. Potong, lempar, udah aman selesai. Tuh kita ke bawah, pinggir kali sini. Kita bawa udah sana ayamnya, abang Ngarul yang motong. Potongnya. Wow, memang sih kalau di dunia seperti yang Po Cimoy bilangin sih, memang kadang-kadang orang suka ada yang nggak percaya kok. Iya. Tapi itu ada. Makanya nanti kalau seandainya ada yang kesurupan, hubungi dengan Po Cimoy. Ditangani beres, kau sendiri. Yang namanya kita kan kadang-kadang bayi nangis, ya kan Po. Kalau saya juga ada saya cerita sih Po ya. Tapi kalau saya cerita, yang saya pernah bilang mampu, dia datang. Makanya kadang-kadang saya jadi nggak mau cerita. Sekarang aja udah merinding nih. Belum juga ngomong, dia udah nongol duluan. Menceritain gue lu ya.
Tapi pernah Po, ada yang paling berat di mana tuh Po? Kapan gitu Po, yang mungkin susah sampai berhari-hari kita nih nanganin dia nih? Alhamdulillah sih enggak ya. Oh nggak ada Po ya? Mm-mm. Langsung pada kicep semuanya Po ya? Alhamdulillah kita sebentar semua sih. Bentar semua, Mm-mm. oh Po datang selesai, Po Iya. datang selesai. Ya kadang kalau yang sering kesambet itu ya kita datang, dibilang, ih lu lagi gitu. Ya. Lu nggak bosen kita digituin. Gitu. Lu nggak bosen lu ngusir gue gitu. Ya lu kenapa masuk mulu kita gituin kan. Lu nggak mau berhadapan sama gue, lu galak kan. Namanya setan ya kita dibilang galak, galaknya di mana gitu. Kapok, kan ketemu dia lagi aja. Emang nggak ada yang lain habis selain dia nih. Kalau dia sama dia mah kita lari Apalagi kalau yang kemasukan anak kecil ya. Iya ada ibu galak, dari ibu galak. Bukan anak kecil itu. Dia bilang ada ibu galak. Emang ibu galak? Ibu galak. Kadang lucu ya kalau ngeliat orang kesurupan, bahasanya bahasa anak-anak, kadang bahasa nenek-nenek gitu. Bahasa, oh iya. Iya, bahasa kan beda-beda kan kalau orang yang kongkong ya, aba-aba gitu. Iya, dia minta kopi lah, rokok lah. Kalau kayak gitu kita sediain nggak sih Po sebetulnya, apa yang nggak usah? Oh jangan disediain. Enggak, kalau dia bilang mau kopi gitu, kita kasih. Kadang namanya misalnya masuk ibunya yang udah meninggal, mungkin melihat anaknya berantem gitu. Kadang kan dia nggak bisa ungkapin, jadi melalui siapa? Oh media. Masuk ke dalam tubuh siapa? Dia bilang, gue nggak suka anak gue ribut, gue begini, gue sedih, kadang begitu. Iya. Kadang yang di rumahnya juga nggak ngerti ini kenapa gitu. Padahal mah ibunya yang masuk. Tapi Po, kalau banyak yang bilang kalau udah orang yang seperti itu udah berbentuk jin Po. Maksudnya bukan ibu aslinya dia, arwahnya masuk. Ada yang berbentuk jin. Ada yang berbentuk jin juga Po ya. Ya kadang kan kita kalau ingin orang kan ada ya namanya juga setan katanya gitu. Bentar juga kita dibohongin ya, emang sih kalau kita bilang suruh pulang ya masuk lagi. Masuk lagi, lain lagi, beda lagi. Orangnya, apa makhluknya beda lagi. Itu keluar masuk. Apalagi yang kalau iga jarang. Iganya jarang. Sering gitu. Itu kalau cara nanganinnya atau cara mengantisipasinya kalau iganya jarang gimana tuh Po? Ya. Emang udah kodratnya lu kesurupan terus deh? Ya enggak juga ya, kita harus banyak zikir. Jangan bengong. Sholawat. Iya, gitu. Kalau kebanyakan yang orang-orang gitu kan mikirin banget gitu. Misalnya ada masalah dia mikir, tahu-tahu masuk. Kenapa dia masuknya ke orang-orang yang lagi pada bengong Po? Karena kan pikirannya kosong. Lagi kosong. Kalau lagi dugem mah nggak bakalan kemasukan. Setan mulu. Semua dundang, makanya mau 2 hari 2 malam juga nggak kesurupan tuh kalau orang dugem. Iya. Tapi Po pertama kali bisa ngobatin kapan tuh Po? Awalnya gitu sih. Mungkin ada pasien yang pertama. Waktu itu ada apa ya, orang dari Bekasi ya, tahu-tahu itu juga belum kenal ya. Datang anak muda, dia bilang disuruh, ada yang bisikan gitu, coba datang ke daerah Pasar Minggu, temuin siapa, bilang Ponyai katanya. Nah kebetulan gue lagi kerja, pas gue pulang ini udah ada nih orang, dia bilang, "Kok tolongin saya disuruh berobat di sini." Gue nggak bisa ngobatin orang gitu, coba katanya gitu. Nah ini Bismillah aja nih gue yang ngobatin lo gitu. Terus ambil tuh daun kelor, kita ambil. Itu ternyata dia bilang apa, bisikannya dia tuh, saya punya selendang. Katanya saya punya selendang. Ya nggak tahu selendang dari mana, kita juga belum pernah nemuin tuh selendang. Katanya selendangnya itu bisa ngobatin saya, dia bilang gitu. Empok yang punya. Orang nggak pernah ngobatin orang. Bismillah, alhamdulillah kita pegang dia sembuh. Dengan selendang itu apa dengan daun kelor itu? Daun kelor. Ya mungkin dia inian kali, percaya sama bisikannya dia
disuruh sini, padahal jauh kita nggak kenal. Nggak kenal, belum pernah ngelihat itu orang, tahu-tahu datang. Mungkin dia tirakat atau apa gitu, suruh datang ke sini. Iya, padahal kan nggak pernah kesini. Nggak pernah ke sini, kok udah tahu tempatnya gitu kalau di sini. Iya, makanya kan kalau dia tahu dari mulut ke mulut mungkin iya, ini kan enggak. Tahu-tahu nyampe aja. Nyampe, itu awal Empok ya, Iya. udah ngobatin itu ya. Ya alhamdulillah kita bisa ngobatin yang inian lah. Yang hal-hal Alhamdulillah masih ada orang percaya gitu. masih Karena ada orang mungkin percaya. cocok ya sama kita ya. Emang cocok-cocokan kok. Iya. Oh. Sama aja kita kalau ke dokter, kalau kita berobat dia nggak sembuh juga, beda lagi. Gitu. Oh itu. Tapi alhamdulillah yang kita pegang semua tuh pasti larinya ke sini lagi. Ya mungkin yang tadi saya omongin, kalau seandainya ada yang kalau lewat telepon bisa nggak Po? Ya, Ngobatinnya lewat telepon enggak sih ya, mesti kita datang ke sana ya Po ya, ngeliat Iya. langsung ya. kita kan mesti megang badannya. Oh mesti dipegang badannya. Kadang memang pernah kejadian juga Po, orang pakai telepon Po, tempelin ke kupingnya gitu, kupingnya. Akhirnya dia kepanasan ya keluar gitu. Ya ada yang melalui telepon. Dan kenapa selalu pingsan kalau itunya udah keluar? Ya karena kan udah ini udah keluar dari raganya dulu. Dan pingsan karena rohnya dia belum masuk ke. Iya udah balik. Oh ya, kadang-kadang memang pernah juga di konten sebelumnya yang pernah juga cerita kalau kesurupan itu teman-temannya pada kesurupan, dia ngobatin sampai akhirnya dia yang kesurupan tuh Po, dukunnya itu, orang bisanya itu. Nah itu aneh tuh Po, jadi dia ngelawan. Oh kalau lagi dia ngaji mungkin tuh diri dia, kalau dia lagi ketawa nah itu mungkin itunya gitu, makhluk yang mau masuk tuh. Emang bisa makhluk itu bisa masuk ke dokter lah kasarnya Po, maksud saya Ke ininya. Empok nih kesurupan nih, Empok bisa nggak gitu? Ya kalau kita kesurupan itu kan bukan dari yang orang kita obatin, beda. Oh iya, ada yang lain masuk ke Empok ya, dari pengawal Empok ya. Ruhun. Kalau ini orang lain Po, orang lain yang di suatu tempat masuk ke dia karena dia bisa ngobatin teman-teman yang kesurupan, akhirnya dia yang diserang. Jadi dia serang, jadi ngelawan sendiri. Dia ngaji, terus ketawai, dia ngaji, dia ketawai, jadi kayak berantem dalam hatinya tuh. Itu bisa Po ya gitu ya? Bisa. Mungkin dia belum begitu kuat. Oh belum begitu kuat. Iya. Ini ya. Ini jaga badannya. Kita kan harus inian sendiri kan. Harus punya amalan sendiri. Amalan sendiri ya Po ya. Harus banyak zikir, sholat, tahajudnya juga gitu harus. Jadi nguatin ini kita. Buat fondasi lah, fondasi fondasi kita Po ya. Biar dia juga mau masuk bentar lagi, masuk bentar lagi. Tuh, dengerin tuh. Jangan suka bengong. Terus kalau seandainya nanti kesurupan, banyak baca zikir deh, zikir aja nih, sholawat gitu, biar bisa buat jaga diri kita juga gitu. Nah makanya kayak Empok Cimoy ini bisa ngobatin ya karena sering berzikir. Ada cerita lain lagi Po yang mungkin lebih menggelegar gitu Po, waktu di mana? Udah cukup. Oke Po, terima kasih Empok Cimoy untuk hadir lagi di konten Suara Misteri. Pantengin terus Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita yang lebih horor, lebih seram, lebih menegangkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.